Pisangnya, Neng, gosok. Gosok deh lu situ sendiri. Ntar kalau gua gosok, mengkilat. Coba ini gosok. Nang tangin. Maunya lo. Ntar ya, Neng, I bisnis dulu. Goodbye. Goodbye. Gosok. Ya elah, tuh soknya pakai speak bahasa Inggris. Aye sendiri, babu masak ini, belum bisa speak bahasa Inggris. Saya berangkat dulu ya. Aduh, gosok. Dah. Yang. Ah. Ini kacamatanya. Oh iya. Dah. Yang. Apa lagi? Sini dulu. Kenapa? Aduh, ini. Oh. Udah? Dah. Yang, tunggu dulu. Aduh. Apa lagi? Bekalnya. Ayo cepat. Ayo cepat, nanti saya terlambat. Dah. Loh, ini? Ya. Yang. Iya. Tasnya. Tas. Taksi, stop. Alah, terus lagi. Riko, mau kemana kau? Selamat pagi, Ev. Riko. Sorry, sudah terlambat. Taksi. Ini ada. Loh, Mana sini? kok dua? Alah si Om, yang mentang-mentang mana pakai nih? dasi sama Yang ini punya aja tas, deh. bikin Tinggal macet lurus jalan ini. aja. Pak, tolong cepat, Pak. Saya udah terlambat, Pak. Sorry Bung, ambil sama kau. Kenapa sih dia nggak ikut kita saja, Risa? Kamu kayak nggak tahu Riko aja, Ev. Telat 1 menit aja, nyeselnya seminggu nggak habis. Apalagi sekarang dia mau diangkat jadi pegawai teladan. Pantesan, sampai sekarang kok nggak dapat keturunan. Habis semuanya masuk di sini sih. Soal anak sih soal nasib. Kodrat. Pokoknya, kamu harus hati-hati, Riz. Banyak laki-laki yang lari karena penasarannya, ingin punya anak. Terkecuali Riko. Memangnya Riko bukan laki-laki? Aduh, jangan lingkrom sayang. Aduh. Ini, gue datang pagi, nyonya lu pergi lebih pagi. Gue datang siang, kesiangan. Emangnya gue mesti datang tengah malam, masuk lewat jendela kamarnya? Begitu nyonya Anyi, begitu babunyi. Gimana citra para babu pada nggak rusak? Pak Aye. Jadi istri jangan terlalu lugu, Riz. Biarpun kau pasrah, kau dewakan suamimu, tetap yang namanya laki-laki itu sifatnya poligamis. Malah kau bisa cepat jadi janda seperti aku ini. Ngerti. Pokoknya Riko tidak bisa kau samakan dengan laki-laki yang manapun juga. Masya Allah. Amit-amit deh. Tahu-tahu kau dengar kabar bahwa suamimu sudah punya anak dengan perempuan lain, baru rasa loh. Silahkan. Kalau bicara soal laki-laki, kau tergolong masih tingkat SD. Taman kanak-kanak. Kalau soal Riko sih, aku sudah universitas. Istri-istri kan lebih tahu suaminya sendiri. Neng, sedalam-dalamnya laut masih dapat diduga dasarnya. Tapi hati manusia yang sekepal ini, who knows? Siapa tahu? Sialan kau. Sejak kami mulai pacaran, sampai ke malam pertama dan sejuta malam-malam kelak, tidak ada laki-laki yang sebaik dan sejujur dia. Catat. Oke, aku catat. Tapi kalau ternyata hasilnya enggak, bagaimana? Kalau kau punya faktanya, silahkan laporkan padaku. Aku tunggu bukti omongan yang benar. Kau atau aku? Oke.
Loh, jangan tidur dulu dong sayang. Katanya mau minum susu hangat. Terima kasih sayang. Maafkan aku sayang. Aku capek sekali. Kerja keras untuk jadi pegawai teladan itu baik. Tapi reputasimu sebagai suami juga harus prima dong. Dokter bilang, kita ada harapan untuk dapat keturunan. Asal tawakal dan rileks. Aku justru mencari kesibukan untuk menghilangkan pikiranku yang bukan-bukan. Karena kita belum punya keturunan. Setiap laki-laki pasti ingin jadi suami yang baik, sekaligus bapak yang dicintai oleh anak-anaknya. Jarang mimpi yang indah, sayang. Seni pijat seks dan kegairahan. Rick, aku pijat ya. Biar rileks. Ketegangan akan membuat fisik kurang mau menerima sensasi. Pijatan akan melenyapkan ketegangan dan tubuh akan lebih peka terhadap rangsangan seksual. Belajar pijit di mana sih? Ada deh. Pijat seks. Pantas aku jadi syur. Sayang. Siap tempur aku. Lembur. Jadi cucu Bapak 11? Ya, Doakan Pak, supaya saya juga punya banyak cucu seperti Bapak. Mbah. Jangan banyak-banyak cucu. Repot. Tolong ambilkan tas saya di mobil. Ya. Kalau ingin punya banyak cucu, harus kerja keras loh. Apanya yang masih kurang keras? Yang buka jendela kantor setiap pagi pun aku yang lebih dulu. Tapi yang lebih dulu mendengkur pun siapa? Biasanya para suami yang terlalu keras kerja di luar rumah. Iya kan? Kok tahu-taunya sih? Aku kan janda dengan 3 anak.
berapa jauh umur anakku Esther dengan adik-adiknya. Bukan karena KB, tapi waktu kami habis untuk bekerja. Rick, kau mau menolong aku kan? Ya. Dulu kau salah satu grup bawahan suamiku almarhum yang paling disayangi kan? Iya. Lalu? Selain kau, tidak ada yang bisa melakukannya untukku. Ini demi nasibku sebagai seorang janda. Kau bersedia kan? Bersedia apa? Kamu kok jadi gugup sih? Enggak apa-apa kok. Persoalannya apa? Kalau kamu keberatan, tidak apa-apa. Ini soal pribadi kok. Tidak apa-apa. Katakan saja. Apa yang bisa aku lakukan? Kau tahu, Rick, aku perlu punya suami lagi. Ya, usiaku terlalu muda. Waktu kawin dengan papanya anak-anak dulu. Ya, menurut buku falsafah yang pernah kubaca, hanya ada 2 faktor yang mendorong manusia untuk tetap hidup. Yaitu kegairahan untuk dihormati dan kegairahan biologis, seksual. Sekarang, 1 dari 2 faktor itu tidak aku miliki sebagai seorang janda. Maksudku, ya, seseorang yang dapat untuk mendampingi dalam hidup. Iya. Lalu? Putriku, Esther, keberatan kalau aku kawin lagi. Mungkin kau bisa menolong, Rick. Meyakinkan Esther. Kau sudah begitu dekat dengan dia. Kau sudah akrab sejak kecil. Iya. Tapi bagaimana caranya ya? Supaya aku bisa meyakinkan dia. Ya, katakan saja bahwa Mas Joko itu dulu teman akrab papanya dan sahabat baikmu. Supaya Esther punya pertimbangan yang lunak. Ini surat-surat asuransi Esther dan adik-adiknya. Bilang saja kau dan Mas Joko yang mengurusnya. Esther masih suka berenang di Hotel Orchid? Ya, Nanti saya hubungi dia. terima kasih ya. I do my best. Aduh, Rick, mataku. Liftnya sedang diservis. Kerjanya kurang rapi. Tolong tiup dong. Maaf. Sudah. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Nanti saya naik taksi. Oke deh. Silakan. Selamat malam. Malam. Tuan, Kenapa, Pak? tuh. Dari tadi nungguin Tuan. Hai. Terima kasih, Pak. Makasih. Ngapain kamu di sini, F? Kempes. Mau bantu? Ada ban serep? Mau 2 apa 1? Ban serep kok 2? Kamu kan sudah 5 kali kawin cerai. Tapi laki-lakinya cuma 3. Gimana tuh? Sama yang pertama itu, saya rujuk sampai 2 kalinya. Kenapa, Nya? Lucu ya? Serem ya, Nya? Suami saya yang pertama itu jadi suami yang ketiga. Lalu cerai lagi, Nya. Lucu deh, Nya. Goblok sekali. Masa pulang-pulang bajunya bau menyawangi perempuan? Dia nggak tahu. Ya ketahuan sama saya. Dia ada main.
sorry F. Aku turun di sini saja. Supaya aman. Sebentar, Kenapa? biar segar. Sudah. Aduh. Tadi kami sudah promosikan parfum ini lewat iklan. Ingat. Jangan ceritakan sama Risa bahwa aku numpang mobilmu. Ya, Fia? Terima kasih, F. Jangan lupa ya. Sip, 200% aku dukung kebohonganmu. Oke, bye-bye. Bang, Cempaka Putih Timur 7, Bang. Hah? Cepetan. Itu kan Cempaka Putih Timur 7. Apakah ini tidak salah lihat? Maaf, Bang. Weh, pokok gua dong lo. Sorry, baby. Hilap. Enak aja lo. Apinya dong, Mek. Kok orang main bat aja lo. Kasihan lo kamu, Marni. Dapat suami kok modelnya gawat-gawat begitu. Wah, bukan gawat laginya. Laki-laki kalau sudah ngebet memang bego-bego semua. Cobanya, suami saya yang nomor 3 itu pada malam pertama dia uring-uringan karena saya nggak perawan laginya. Edan nggaknya? Masa dia nggak bisa bedakan mana janda mana gadis? Nah, gebleknya laki-laki justru di situnya. Hus, Tuan kan juga laki-laki, Marni. Ini kegemaranmu. Terima kasih. Kenapa? Nggak suka? Masih panas kok. Kamu kenapa sih? Kamu kok wangi-wangi begini sih, Rik? Apaan tuh? Oh, tadi di kantor ada orang yang promosikan eau de cologne. Ya. Copot. Kamu sih ngagetin aja. Nih. Rik, ada telegram nih. Oh ya? Meskipun yang sakit ibumu, kalau Riko mau menemanimu pergi, kenapa kau tolak, Risa? Sayang reputasi kerjanya dong. Bisa gagal ya jadi pegawai teladan. Sudah, Ning. Risa, reputasinya sebagai suami teladan juga penting. Apa kata ibumu di kampung nanti kalau kau datang sendirian? Marni akan menemaniku. Aku mau minta tolong, Ev. Tolong lihat-lihat Riko ya. Entahlah, hatiku rasanya berat sekali. Nah kan, berat juga kan? Bagus, berarti kau sudah ada kemajuan, tidak polos lagi. Begitu dong, jadi istri jangan terlalu polos. Mesti punya kecurigaan, kekhawatiran, itu namanya normal. Maksudku, yang membuat hatiku berat, tidak ada yang mengurusi makanan dan minumannya, tidak ada yang mengatur bajunya untuk ke kantor. Begitu loh. Makanya aku perlu bantuanmu, Eve. Aku nitip, biar ada yang mengurusinya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Yang paling dekat, yang paling akrab. Oke. Akan kupenuhi permintaanmu. Akan kujaga suamimu seperti menjaga bayi yang baru
merocot. Kalau perlu disusui. Disusui. Dikasih dot. Dot. Udah gede kok dikasih dot. Tadi pagi Kak Risa sudah berangkat ke Purwokerto. Hah? Ibunya sakit. Soalnya bisa temani kakak di rumah. Gimana? Gak bisa, Kak. Soalnya gak bisa keluar asrama. Ya sudahlah. Nggak apa-apa. Halo? Hei, Risa. Bagaimana kabar Purwokerto? Panas? Hujan? Dingin? Atau kebakaran? Gila kau. If, aku mau bicara sama Riko. Tolong dong. Suamimu belum pulang, Jeng. Biasa toh. Lembur. Tadi pagi dia kesini loh. Dia tanya, apa ada telepon dari kamu enggak? Kangen ya? Enggak. Dia di mana? Enggak kangen kok nanya. Pokoknya beres deh, Risa. Aku akan terus memata-matai dia. Biar tahu omonganmu benar atau tidak. Siapa tahu gawangnya gawat. Jebol deh. Pasrah deh. If, nanti aku telepon lagi ya. Makasih. Dah. Gimana tuannya? Baik-baik. Belum pulang. Wah, iyanya. Kalau nggak ada nyonya, lebih-lebih lagi lemburnya. Mari. Terima kasih. Nih. Kamu
Kamu kan sering ngantar Silakan. makanan untuk Tuan kalau Tuan lembur. Apa betul Tuan sering lembur berdua dengan Bu Santi? Itu kata opas tua itunya. Katanya Bu Santi itu baik sekali sama Tuan ya. Betul? Betulnya. Kata opas tua itu. Persisnya sih saya nggak taunya. Marni, kita kan sama-sama perempuan. Kita harus bisa bicara jujur. Kalau tidak, kamu saya pecat. Coba kamu katakan terus terang. Kira-kira hubungan Tuan dengan Bu Santi itu bagaimana? Intim ya? Nggak ngerti sayanya. Kalau kamu jujur, besok saya belikan baju baru. Jangan takut. Kamu kan tahu gelagat laki-laki atau perempuan yang berlebihan. Wah ya, saya gimana ya? Ngomong terus terang. Kalau tidak, Habis intim biasa-biasa sajanya. inti biasa bagaimana? Bilang terus terang. Hubungan Tuan dan Bu Santi? Ada yang mencurigakan nggak? Hayo, ada yang mencurigakan nggak? Iya kan? Iyanya, Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? saya takutnya. Kenapa takut? Kalau ada yang tidak beres, kamu jangan diam saja dong. Iyanya, lain kali nggak deh. Apa pula itu ah? Tak biasanya. Ah, Tuan nggak ada di kantornya. Kalau di kantor nggak ada, di rumah juga nggak ada Tuan. Ya, buru-buru pulang juga buat apa di rumah sendirian? Rasain, laki tinggal sendiri. Risa! 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 Jangan di sini. Risa, tidak, tidak. Ayo. Pergi, Ayo Risa. Nanti aku jatuh. Aduh. Maafkan aku Risa. Lepas, pergi. Tidak, tidak. Katakan kenapa. Risa, katakan. Pergi. Lepas, aku mau pergi. Aduh. Risa, dengarkan. Kenapa kau di sini? Hah? Pergi. Tidak. Lepaskan. Risa. Risa. Hah? Takut. Risa. Risa.
Beca, antar saya ke pangkalan taksi. Ayo. Duh ileh. Tuh si Om mau ngantor apa mau perang? Sorry, sorry. Tubruk. Nggak boleh lihat yang empuk-empuk lo. Maunya nyambar aja. Macam mana? Ente sudah steady macam begitu. Macam mau abang tubruk, seruduk. Iya. Alah. Tuh baca tuh. Buka tuh kacamata lo tuh biar lo lihat situ. Diam-diam. Rupanya ya mau pulang mudik ya. Anterin gue pulang mudik dong. Oke. Jangankan mudik, keluar negeri pun aku antar. Aduh, kira-kira dong bisa melewat anu aku. Hati-hati dong bang. Loh. Ada apa? Ini kenapa? Ini kenapa? Tiba-tiba berhenti saja. Hah? Wah, kenapa tidak ditolong? Di mobil Evi. Astaga. Evi. Buka. Pak, dia pingsan. Dia pingsan. Bagaimana, Pak? Bagaimana? Tolong aja, Pak. Iya, cepat, Pak. Tolong panggilkan ambulans. Ada yang dekat tuh. Pelan-pelan. Hancur ya. Kerubutin. Jadi hancur sekalian. Terus, Pak. Mundur, Pak. Terus. Pak. Untung kau tidak melebur tiang listrik. Sorry ya, kakiku tersandung karpet. Aku panggilkan dokter ya. Jangan. Justru aku pingsan karena baru disuntik dokter. Aku lupa tidak sarapan tadi pagi. Lemas aku. Napasku sesak. Tolong ambilkan minyak gosok ya. Di laci meja itu. Iya. Tolong gosok kakiku ya. Rasanya dingin sekali. Mungkin jalan darahmu tidak normal. Terus saja, Rik. Nggak apa-apa kok. Terus saja. Aduh. Kena ya? Maksudku, apanya yang sakit? Kamu belum potong kuku ya? Iya. Nah, kan kena. Duh, perih. Tolong tiup. Panas. Aduh, ini mata. Aduh sakit. Aduh, perih. Kenapa? Aduh, mataku perih. Aduh, tolong tiupin mataku. Yang kanan. Iya. Aduh, tambah perih. Tangan. Air. Ayo, kita ke kamar mandi. Aduh, bagaimana nih? Sepatu baruku belum apa-apa sudah basah. Kamu sih. Aduh. Ayo bangun. Aduh. Tanganku. Ayo bangun. Gimana sih? Cocok kan? Kalau kau pulang kemalaman dari sini, apa kau tidak takut jadi omongan tetangga?
Pakaianmu juga tidak akan kering, biar ditunggu sampai 2 jam loh. Biar aku tunggu sampai mereka tidur dulu. Kita makan dulu yuk. Riko? Ya sayang, sorry. Ya biar. Jangan, biar aku saja. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tante memang sengaja untuk menghibur kita semua. Burung dara ya Tuan terbang melayang, terbang jauh ya Tuan pulang ke kandang. Paling enak dan asoy kalau begadang sambil nongkrongin rumahnya si janda kembang. Burung belatuk ya tante matanya merah, burung kepodang ya kuning bulunya. Paling gak enak ya kawan jadi janda muda, pulang maghrib digosipin sama tetangga. Kalian lagi siskambling ya? Iya, Tante. Bagus. Lebih bagus lagi kalau ada uang rokoknya, Tante. Betul nggak? Lebih sip lagi kalau ada uang bir. Ada uang rokok, ada uang bir, aman. Kalian bisa saja. Baiklah, kalian tunggu ya. Baik, Tante. Baik. Yuk, musik lagi. Oke. Mari kita sambut. Kicir-kicir ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tante memang sengaja untuk menghibur kita semua. Ini John, bagikan. Buat beli bir. Tante, baiknya selangit deh. Tante, manis sekali. Bagaimana anak-anak? Oke. Kita begadang sampai pagi. Oke. Boleh. Kita jaga Tante sampai pagi. Oke, baik. Setuju? Setuju. Oke. Kenapa kalian tidak keliling saja? Oh jangan Tante. Kita justru mau jaga Tante sampai ke tempat tidur. Betul, Tante. Oh sorry. Sampai pagi. Oke. Ya. Burung gagak ya Tuan, burung kenari berkejaran ya Tuan masuk ke hutan. Paling gak enak ya Tuan ditinggal istri, pulang subuh ya Tuan kesamber setan. Nah, betul kan? Mereka sudah kabur sekarang. Aku pamit sekarang ya. Terima kasih untuk segala-galanya. Ya, belum sampai segala-galanya kok. Astaga. Kunci rumah ada di tasku yang hilang tadi siang waktu menolongmu. Nggak punya serepnya? Ada.
Tapi di rumah. Itu sih sama juga bohong. Bobo, besok Om telat masuk kantor. Evi? Selamat tidur, Ev. Selamat mimpi deh, sampai ke langit. Riko, tolong aku sebentar, Riko. Riko, tolongin dong. Tolong buka pintunya dong. Tolong aku sebentar, Riko. 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 Tolong aku, Riko. Sebentar. Riko. Riko. Gawat. Gawangnya atau gawangku yang bakal bobol nih. Dalam hal ini 11 Seri atau 10 sama saja. Sama saja. Buka pintunya dong. Riko. Riko. Rik. Riko. Evi, kenapa? Tolong aku, Rik. Badanku terasa panas. Kenapa panas? Mungkin jalan darahku tidak normal lagi. Darahmu yang mana? Jantungku, dadaku. Kakimu tidak dingin? Tidak, malah sekujur badanku terasa panas. Seluruh badan? Riko, tolong aku, Rik. Apa yang harus aku lakukan? Aku salah minum obat. Aku pikir obat tidur. Ternyata obat perangsang. Rik, sadar, Rik. Aku sadar, Rik. Aku sadar. Aduh, celaka nih kalau begini terus. Aku lebih celaka. Riko, tolong aku, Rik. Aku sudah tidak tahan lagi. Aduh. Pokoknya aku sudah tidak tahan. Iya. Aku rasanya seperti diterbangkan angin ribut, Riko. Sadar. Tolong aku, Rik. Aduh, lepaskan aku dulu. Riko, kau tidak bisa terus begini. Ayo, Riko. Kau harus minum air dingin supaya pikiranmu normal kembali. Tidak, Riko. Ayo. Evi, aku ambilkan air es dulu ya. Jangan, Riko. Loh, emangnya kenapa? Sudah habis 5 botol, tapi aku tambah panas. Bisa. Tidak. Bisa. Minum air es dulu. Tidak. Evi. Tidak. Kau harus bisa supaya kau rada kembali. Ayo. Kamu mandi dulu. Ayo, basahkan kepalamu dengan air itu. Loh. Kepalanya. Loh, jangan. Aduh, ya basah. Aduh, celaka. Aduh, kenapa bajunya dibasahin? Aduh, tolongin aku celaka dong. nih.
sih pakai nyebur segala? Riko, kenapa kau pergi? Tolongin aku dong. Riko? Riko! Tolong ambilkan daster. Dasterku yang di lemari. Gimana ya? Ini. Hah? Astaga, foto-fotoku dengan Bu Santi. Adikku Sonia. Esther. Apa maksudnya semua ini? Cepetan, Rik. Di lemari, bagian bawah. Risa setuju untuk aku melacak tindak tanduk suaminya. Apakah benar suaminya lain dari laki-laki lainnya? Aku perlu bukti-bukti konkret untuk melumerkan keyakinannya itu. Riko! Cepet, Rik. Aku kedinginan. F, ini dasternya. Masuk dong. Nih, aku tidak masuk. Kenapa? Aduh, dulu kejepit. Aduh, ya, malah digigit. Aduh, sakit. Kayak kepiting aja. Rik, kau benar. Hilang deh daya rangsang obat itu. Relax. Sekarang gairahku normal kembali. Bukan karena obat perangsang, tapi gairah yang wajar. Aku mengerti. Kau belum siap? Hampir. Aku akan berterus terang padamu, F. Kita kan sudah dewasa. Aku ingin semuanya berjalan dengan lancar. Kau tahu, aku ini perlu berusin-usin anak kalau bisa. Kenapa tidak? Tapi tidak semudah ini. Aku harus ceraikan Risa. Dia harus rela menerima talak 3. Fakta. Dia tidak bisa beri aku seorang keturunan pun. Kau bergurau. Hanya itu cara yang legal. Kawin, cerai secara resmi, dan kawin lagi secara resmi. Riko. Jangan maksaku memperkosamu, F. Anggap saja malam ini malam pertama kita. Kalau malam pertama sudah terbakar di luar garis perkawinan, kehangatan apa lagi yang kita peroleh di malam pengantin kita nanti? Malam pengantin kan lebih cocok hanya untuk gadis dan perjaka. Ya, kau betul. Kita jangan pakai rumahku dan juga rumahmu. Kita pakai cottage saja, ya? Oke. F, aku ke kantor dulu. Nanti aku telepon, ya? Aku harus tepat di kantor. Aduh.
Halo, Putri Duyung Cottage. Ya betul. Sus, tolong sediakan cottage tipe duplex untuk hari ini. Atas nama Nyonya Evi Bahri. Untuk hari ini? Iya, terima kasih. Oh baik Pak, terima kasih. Halo, Evi Salon. Evi salon. Salon apa? Bengkel kenal pot ini. Maaf, salah sambung. Ada urusan apa sama knalpot? Kita ke pantai dulu ya. Sambil menunggu kuncinya dibawakan. Lihat ya. Bisa seperti itu. Ayo coba. Ya ampun. Ya, seperti saya dong, ya. 1, 2, 3 kali. Ayo, coba lagi. Aku coba ya. Ajarin aku Nyebur dong. lagi. Oke. Nih, pakai batu ini ya. Pegang. Ayo. Ya, ke depan, ayun ke belakang, lempar sejajar. Oh, Ngerti? ya deh. Oke, coba ya. Gini. Ayo mulai. Ya, ke depan, ke belakang, 2, 3. Cariin aku batu lagi dong. Batunya habis. Mau coba lagi? Aku coba sekali lagi ya. Cariin aku batu dong. Tunggu ya. Sebentar. Nih, coba pakai ini. Kamu. Silakan Pak, kamarnya sudah siap. Ya, terima kasih. Ayo. Ayo. Silakan. Tapi sebelum kau masuk ke rumah kecil mungil ini, kau perlu tahu. 1 jam lagi jam 12 saya harus menghadiri rapat di kantor. Oke. Tapi kau pun perlu tahu. Sebelum memasuki sarang kita, 1 jam lagi jam 12. Rapat kita hari ini harus sudah mencapai puncak acara yang maksimal, oke? Oke. Ayo. Masa aku harus masuk sendirian? Oh, minta digendong toh kamu ya? Manja kamu ya? Evi si anak manja. Janji dulu, bertindaklah sebagai jantan. Jangan betina yang mulai. Ayo. Tunggu. Tunggu apa lagi? Masa pintunya dibiarkan terbuka? Sebentar ya. Kita mulai? Kau jangan melanggar perjanjianmu itu. Ingat, semua aktivitas harus mulai dari aku. Termasuk perintah ini, itu, dan lain sebagainya. Oke. Kau minum apa? Supaya tambah hangat ya. Aku sudah hampir hangus, Riko. Buat apa kau hangatkan lagi? Ayo dong, Rik. Jangan bicara sesuatu yang berbau bujukan atau perintah. Selain dari aku. Ingat ya. Sudah.
Selamat siang. Dengan Hyurum, Pak. Betul. Maaf, Pak. Kami mau menanyakan apa masih ada kekurangan? Ya, betul. Rapatnya sekarang, bukan jam 12. Di sini front office. Kenapa dimajukan? Di sini reception. Oh, baik. Saya segera datang. Ya, terima kasih. Halo? Di sini reception. Ada apa, Rick? Kantorku minta aku segera datang. Kita teruskan nanti ya, Eva. Tapi Riko... Tidak bisa. Ingat, aku yang berhak menentukan semua kegiatan di sini. Kembali ya. Riko, tunggu. Kenapa tidak pakai mobilku saja? Tidak mungkin. Pakai taksi saja lebih gampang. Ya, cepat kembali ya. Ya. Dah. Aneh, laki-laki satu ini. Memang lain dari yang lain. Bagaimana aku dapat membuktikan ucapanku pada Risa bahwa laki-laki itu kebanyakan brengsek, poligamis. Risa benar mengenai suaminya. Bukan hanya cocok untuk mendapat gelar pegawai teladan, tapi sebagai suami juga dia. Belum tentu. Jangan-jangan cuma jual mahal saja dia. Tidak semua laki-laki punya sifat penyerang. Ada juga yang ingin diserang lebih dulu. Awas dia. Perhatian. Bis Anggrek Cempaka dari jurusan Purwokerto Wonosobo harap masuk ke jalur 3. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Kalau kamu tadi tidak jemput aku, langsung aku minta cerai. Talak 3. Betapa kejamnya cinta. Kamu gak rindu ya? Mau bukti? Tunggu saja tanggal mainnya. Kalau tidak meledak, full house. Si Bang ini mana, Riz? Babu gatel. Dasar sudah biasa kacer. Gawat deh. Apa itu kacer? Kawin cerai. Supir bus yang kami tumpangi itu sering main mata dengan Marni lewat kaca spion. Begitu sampai di Purwokerto, kontan si Marni menerima lamaran supir bus ekspres itu. Benar-benar ekspres supir bis ekspres itu. Lisa, coba kau tutup matamu sampai taksi ini berhenti. Ada apaan sih? Ini salah satu bukti betapa kangenku padamu selama seminggu ini. Ayo, tutup matamu. Ayo. Loh, mau kemana kita? Tutup saja matamu. Nanti kan kau juga tahu kalau taksi ini sudah berhenti. Oke. Kebetulan di bus nggak bisa tidur. Sudah boleh buka mata? Belum. Tunggu. Sebentar lagi, tunggu. Tunggu ya. Jangan buka dulu. Tunggu. Oke. Nah, sekarang boleh buka matanya lebar-lebar. Loh. Terima kasih. Loh. Kok kesini? Memangnya mau tidur di stasiun bis? Dimanapun boleh. Asal berdua. Kita anggap saja ini honeymoon kita yang ke-10. Ke-100? Rick. Ternyata kau masih berusaha keras untuk mendapatkan keturunan, kan? Tunggu saja tanggal mainnya. Riko. Sialan si Riko.
Katanya rapat di kantor. Padahal cuma ada si Opas. Rapat apa? Awas. Kalau dia kembali, aku kuliti dia. Yuhu. Bagus nggak? Bagus. Tidak pakai apapun kau sudah bagus kok. Kolam renangnya jauh nggak? Tidak. Baru mereka bersihkan. Aku pergi dulu. Aku lihat dulu. Ya? Oke. Jangan lama-lama ya. Iya. Kamu dari mana? Sorry Eve. Loh, bajumu mana? Tadi disambar perempuan. Perempuan? Perempuan yang mana? Sudahlah, cuma baju saja kok. Kurang ajar. Loh, Evi, kau belum jadi istriku. Kau jangan terlalu bersemangat. Aku cuma ingin lihat tampangnya saja kok. Tapi jangan begini dong. Siapa sih dia? Kau juga tahu, kau sudah kenal. Loh. Teman sekantormu ya? Itu tuh, si janda yang getol lembur sama-sama kamu. Aduh. Yang namanya Susanti Komala Dewi, iya? Bukan. Nah, itu dia. Lihat, itu ya, benar? Dia. Aduh, kau jangan menyangka yang bukan-bukan. Itu Santi ya? Susanti! Aduh, jangan panggil orang. Aduh, kakiku. Evi, jangan. Aduh, nanti orang lain tahu. Udah malu di tempat umum ini. Sudah tenang, kamu berat. Jangan. Aduh, sudah. Lepaskan. Ini Riko nih. Aduh. Bungkus sana, bawa pulang. Jangan dibungkus, jangan. Perempuan gak tahu diri. Evi, tenang, malu. Nih Riko nih. Malu sama orang lain. Kenapa? Dengarkan aku dulu. Dengar penjelasanku. Pergi. Tunggu sebentar. Dengarkan dulu penjelasanku. Aku tidak ada apa-apa dengan perempuan tadi. Pembohong. Tidak, betul. Pengkhianat kau. Aku sama sekali tidak bermaksud mengkhianatimu. Dengarkan dulu baik-baik penjelasanku. Di sini rupanya kuntit janda Santi itu. Tenang, kau dengarkan dulu penjelasanku. Biar dia tahu siapa aku. Tidak ada apa-apa dengan perempuan tadi. Bohong kau. Masa kau tidak percaya sama aku? Bohong. Dengarkan. Aku tadi sedang memisahkan perempuan tadi dari pencuri bajunya. Kamu bohong. Aku sama sekali tidak ada apa-apa dengan dia. Pergi. Gimana? Hei, Santi. Evi, kau Risa. Kamu benar. Kamu di sini sama siapa? Aku sama... Aku sedang memata-matai suamimu sampai ke sini. Tadi aku lihat dia peluk-peluk perempuan di belakang cottage sana. Persis dengan baju renang seperti yang kamu pakai ini. Ya itu. Itu aku, Risa. Aku lihat Bu Santi. Aku mau manggil dia, tapi Riko menyekapku. Bu Santi? Iya. Bu Santi ada di cottage ini? Iya. Betul begitu, Riko? Bu Santi ada di cottage ini? Iya. Tanya saja pada detektifmu ini. Kan kau pasang dia sebagai mata-matamu. Mengapa kau sebut aku detektifnya Risa? Tanya saja pada istriku yang tercinta. Tuh.
Aku bingung. Kenapa bisa jadi begini, Ef? Aku juga. Bagaimana dia bisa tahu kau jadi mata-mata untukku? Aku tidak tahu. Apa benar dia ada main dengan Bu Santi itu? Belum ada bukti otentik. Yang jelas, maksud kita mau menjebaknya. Malah kita yang terjerat. Kenapa bisa begitu? Ya, kadang-kadang senjata makan tuannya sendiri. Gawat. Jadi bagaimana dengan hasil penyelidikanmu selama ini? Hasil konkret belum ada. Tapi untuk sementara, suamimu memang layak menerima gelar pegawai teladan. Tapi dengan Bu Santi itu bagaimana? Kok malah kamu yang punya prasangka buruk begitu? Berbisiknya jangan keras-keras. Nanti tetangga pada kabur. Aku tidak bisa tidur dalam mangkok bubur di atas kasur. Riko, mau kemana kau? Jangan ditanya kemana aku pergi. Suruh saja detektifmu melacak aku. Riko, mau kemana kau? Jangan ditanya Riko! kemana aku pergi. Mau ke rumah Ibu Santi itu lagi ya? Jangan ditanya kemana Riko pergi. Riko, kamu gila! Gila! Ayo cepat. Ayo Dandi. Ya Cep, nanti ketemu lagi ya. Bu Santi dan keluarganya. Kita selalu salah duga terhadap Riko. Kau, bukan aku. Aku selalu yakin bahwa suamiku tidak seperti kebanyakan laki-laki yang kau kenal. Betapapun, Risa, Riko tuh hanya seorang laki-laki di antara beribu juta laki-laki di muka bumi ini. Sampaikan salamku pada Riko. Dan maafku, aku mau check out sekarang. Kalau sampai aku tergelincir, sebetulnya itu adalah karena perbuatanmu sendiri, Risa. Dan itu bukan berarti suatu kekuranganku sebagai seorang suami. Karena aku toh sama dengan berjuta-juta laki-laki normal lainnya di muka bumi fana ini. Mana ada api yang didekatkan dengan bensin yang tidak terbakar. Aku dapat mengatasi semua cobaan itu bukan karena aku alim, tetapi karena teramat cintanya aku padamu, kepada kelestarian dan kebahagiaan rumah tangga kita. Renungkan sebaik-baiknya, pernahkah aku mengeluh padamu karena kita belum dikaruniai keturunan? Jangan, keluhan itu sama dengan kita mengecilkan iman kita terhadap Sang Pencipta. Kalau kau bimbang akan hal itu, kau telah mengecilkan arti Tuhan bagi dirimu. Oh Tuhan, aku yakin sekali. Yakin sekali akan cintanya. Bahwa dia tidak akan menyeleweng. Aku yakin itu. Aku tahu itu. Itu baik. Itu hakmu. Tapi kau jangan takabur dengan keyakinanmu itu. Itu tidak baik.
Bagaimana, suster? Laki atau perempuan? Laki? Perempuan? Dua-duanya belum. Anda dipersilakan masuk. Kok bengong? Ayo, Tuan Riko. Ayo dong. Sorry ya. Sini. Kok malah saya yang masuk, Sus? Janji, ini untuk yang pertama dan terakhir. Ya, aku berjanji. Sumpah, kau tidak akan nyiksa aku lagi. Aku bersumpah. Tapi pemerintah menganjurkan kita boleh punya 2 anak. Pokoknya, yang satu kau saja yang melahirkannya. Iya. Aku tidak mau menderita seperti ini lagi. Aduh. Kenapa kau gigit tanganku, sayang? Aku berjanji, aku tidak ingin menderita seperti ini. Maksudku, kau tidak akan menderita seperti ini lagi. Kau harus bersumpah. Ya, aku bersumpah. Sumpah apa? Sumpah apapun yang baik bagimu. Yang penting, kau dan anak-anak kita, anak kita, selamat. Suster. Suster. Sabar. Sudah, lepaskan. Biar dia bisa happy landing. Aku kan tadi sudah bersumpah padamu. Selamat bertugas. Maksudku, selamat melahirkan, sayang. Riko, Iya. jangan kemana-mana. Iya, aku di sana. Tapi kau di sini saja ya. Abis mau kemana? Ya, pokoknya kemana? Jangan kemana-mana. Ya. Suster, tolong istri saya, suster. Sudah nggak usah teriak. Biasanya kalau sudah sekali, ingin 2 kali. Bahkan ketagihan. Waduh, bolong. Alamat apaan ya? Sudah. Ini sih alamat mau beli celana baru. Suster! Riko! Kak, jangan grogi dong ah. Apaan sih? Anak kecil tahu apa kau? Kalau suamimu melahirkan nanti, maksudku, kalau tiba saatnya kau melahirkan anak, pasti suamimu bingungnya lebih jelek dari aku ini. Tahu? Ya sayang. Ya. Riko! Ya sayang, aku di sini. Riko! Iya, aku siap sedia di sini. Aduh. Kamu kayak mau perang saja. Lebih enak perang. Ketahuan mana kawan, mana lawan. Kamu kan juga pernah melahirkan anak. Belum? Sudah. Maksudku hampir. Tapi kakiku terpeleset menginjak buku harianku. Gugur deh sebelum nikah. Sebentar. Evi, aku maklum akan sindiranmu. Tanpa aku baca catatan di buku harianmu pun, Riko tidak bakal terjebak oleh siasatmu dan Risa. Catat. Riko! Ya sayang, aku di sini. Kamu jangan teriak-teriak terus dong, aku bingung. Sini. Mungkin kau anggap aku enteng. Tapi rata-rata laki-laki itu... Tuan Riko? Ya sayang. Tuan Riko laki-laki. Aduh suster. Saya ini memang laki-laki, tulen kok. Saya sudah tahu. Maksud saya, anak saudara sudah lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Tapi saya tidak mendengar suara tangisan bayi. Iya. Yang saya dengar cuma suara jeritan ibunya saja. Jelas dong. Mulut bayi kan cuma segini. Kalau mulut istri Anda kan segini. Riko! Ya Kak itu. Kak Riko. Riko? Hei, Kak, Riko. Sadar, Kak. Apa-apaan sih? Riko? Ya Tuhan. Sekarang saja nyebut Tuhan. Aduh. Sorry ya. Selamat perempuan. Mana yang benar? Laki-laki atau perempuan?
perempuan. Hah? Tadi Anda bilang laki-laki. Iya, laki-laki dan perempuan. Hah? Bukan, kembar. Kembar. Riko, 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 sadar bangun. dong. Aduh, Riko, apa nih ya? Rik, Kak Riko? anakmu kembar Kak. 2. Sadar dong. Suster tolong dia, suster. Tenang, tenang saja. Biarkan, biasa. Laki-laki kan gampang jatuh pingsan. Tapi sadarnya lama sekali. Suster, masuk. Riko, Rik, Kak, ayo. Lihat anak-anak dan istrimu. Kak Riko bangun, Kak. Riko, Riko. Kak. Riko, bangun. Kak. Besok kau terlambat masuk kantor. Iya, Kak. Terlambat? Gawat.